Amen. Puji Tuhan. Kita siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Setelah kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Dan saya percaya a fresh impartation from the Holy Spirit, pengurapan yang baru, dan juga hikmat marifat yang turun dari tempat yang maha tinggi akan memampukan saudara dan saya semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Saudara buka Wahyu pasal yang kedua. Kita bersama-sama membahas ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Saya baru ingat bahwa ada 2 ayat terakhir tentang jemaat yang ada di Smyrna yang saya belum bahas di Bible study yang lalu. Dan setelah itu kita akan langsung masuk di ayat yang ke-12. Dan kita akan masuk di tema yang baru yang kita angkat pada Bible study pada malam hari ini, yaitu tentang The Church of Pergamos, gereja yang ada di Pergamus. Dan kita mau sama-sama melihat prophetic perspective, cara pandang yang profetik, bagaimana kita bisa menerapkan yang menjadi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di akhir zaman ini. Saudara, di Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, saya bacakan buat kita semua. Alkitab berkata, jangan takut. Coba katakan dengan keras bersama-sama dengan saya. Jangan takut. Itu penting, saudara. Alkitab berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya sebagai orang percaya yang memiliki harapan, kita tidak deny, kita tidak menyangkali penderitaan yang mungkin dan kemungkinan besar akan kita alami. Kekristenan yang asli bukan kekristenan yang percaya hanya kepada hal-hal yang baik. Beberapa minggu ini saya menyampaikan tentang prinsip kebenaran firman. Dan saya mengajar pertama di kota Balikpapan 2 minggu yang lalu, bahwa ada perbedaan antara berterima kasih dan mengucap syukur. Itu prinsip, saudara. Banyak orang percaya, satu hari saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan mengajarkan kepada saya, berterima kasihlah sampai engkau mengucap syukur. Kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, Rasul Paulus mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya ucapan syukur tidak ditentukan hanya karena kita mengalami hal yang baik. Ucapan syukur tetap ada di dalam kehidupan orang percaya meskipun kita tidak menerima atau mendapatkan apa yang kita harapkan dan apa yang kita rindukan. Kalau kita hanya berterima kasih, terima kasih keluar karena kita mengalami menerima sesuatu. Tapi ucapan syukur tidak ditentukan karena apa yang kita alami. Ucapan syukur tidak hanya ditentukan karena apa yang kita terima, tapi ucapan syukur dilandaskan oleh karena pribadi yang kita kenali, yang kita syukuri. Yang mengerti katakan amin. Jika orang hanya berterima kasih, kita berterima kasih karena kita menerima jawaban doa. Kita berterima kasih karena kita menerima mujizat. Kita berterima kasih karena kita menerima sesuatu hal yang baik dari Tuhan. Tapi seringkali orang yang berterima kasih, terima kasih kita muncul karena kita mengalami sesuatu. Waktu kita mengalami yang bertolak belakang dengan apa yang kita imani, terima kasih kita mulai surut, pelayanan kita mulai surut, kesetiaan kita mulai surut. Tapi orang yang mengucap syukur seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, meskipun aku tidak ditolong oleh Tuhan, meskipun tidak ada jalan keluar, meskipun Tuhan tidak akan mengeluarkan aku dari perapian yang dimana aku akan sebentar lagi dimasukkan ke dalamnya, tapi ucapan syukur membuat posisi saudara dan saya sebagai orang percaya tidak gampang diombang-ambingkan oleh karena keadaan. Orang percaya hidup bukan ditentukan dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi orang percaya hidup ditentukan oleh karena iman yang ada di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Kita ditentukan oleh apa yang tidak terlihat. Oleh sebab itu jika orang Kristen hanya teradiksi, maka kita hanya akan membuat diri kita tenang. Oh, kita nggak mungkin melewati masa sukar, nggak mungkin melalui hal-hal yang buruk. No, saudara. Saudara dan saya harus percaya dan harus mengerti, orang Kristen tidak akan diluputkan dari apa yang akan terjadi di depan. Meskipun tidak baik, meskipun keadaan yang kelam, keadaan yang gelap gulita, tapi di tengah-tengah perjalanan lembah yang kelam sekalipun, saudara dan saya pasti akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Amin. Diluputkan belum tentu tidak mengalami, tapi meskipun mengalami, saudara dan saya ditetapkan Tuhan bukan menjadi orang-orang yang kalah, tapi menjadi orang-orang yang menang. Yang mengerti katakan amin. Saudara, saya juga mau sampaikan sebagai contoh, jangan gelisah, jangan takut. Seringkali orang berkata, saya adalah orang percaya yang hidup dari mujizat kepada mujizat.
Kedengarannya sangat rohani, tapi saya mau katakan, kedewasaan rohani dan orang percaya yang dewasa tidak hidup dari mujizat kepada mujizat. Sebab meskipun tidak ada mujizat, saudara dan saya ditentukan Tuhan menjadi orang-orang yang membawa mujizat. Haleluya. Satu mujizat memperkenalkan saudara dan saya kepada Sang Pembuat mujizat. Waktu saudara dan saya bertemu dengan Sang Pembuat mujizat, Tuhan yang melakukan mujizat bukan hanya mau melakukan mujizat, tapi Dia lebih rindu dan lebih mau menjadikan saudara dan saya pembuat-pembuat mujizat. Sebab murid menjadi sama seperti gurunya. Saudara dan saya memberikan jawaban di tengah-tengah tidak adanya jawaban. Saudara dan saya memberikan harapan di tengah-tengah tidak adanya harapan. Dan saya percaya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Jika saudara dan saya mau upgrade, kita bukan hanya menanti mujizat, tapi karena kita tahu Tuhan ada di dalam kita, maka hidup kita melakukan mujizat dan menjadi mujizat buat kehidupan orang lain. Maka saudara dan saya akan selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yang mengerti katakan amin. Ini adalah prinsip-prinsip. Katakan sama-sama dengan saya, prinsip. Prinsip yang sedang direstorasikan oleh Tuhan. Amin. Alkitab berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saya mau saudara perhatikan baik-baik. Kata jangan takut, katakan sama-sama dengan penuh keyakinan, jangan takut. Nah, catat saudara, di bahasa Yunaninya, kata takut artinya jangan lari. Jangan takut artinya jangan lari, yang nomor satu. Tapi di bahasa Yunani kata jangan takut memiliki arti yang kedua. Dan arti yang kedua adalah ini. Bukan hanya jangan lari, tapi jangan mengagumi, jangan mendewakan, jangan akhirnya kita mengidolakan ketakutan kita. Oh, come on. Ada orang-orang yang mengidolakan, yang bukan hanya sekedar takut, tapi mentakuti ketakutannya. Tanpa sadar kita membuat ruang dan kita menghormati ketakutannya. Bagaimana kita tahu bahwa kita mengidolakan atau menghormati ketakutan kita? Kita melakukan segala sesuatu dan mengambil banyak keputusan didasarkan oleh karena ketakutan. Keputusan yang didasarkan oleh ketakutan akhirnya berjalan dengan sepakat dengan ketakutan tersebut. Karena ketakutan kita kompromi. Karena ketakutan kita kehilangan peluang-peluang ilahi. Karena ketakutan kita tidak mencapai apa yang Tuhan rindukan untuk kita capai. Oleh sebab itu, yang Tuhan katakan kepada jemaat di Smyrna, meskipun kamu akan mengalami persekusi, meskipun kamu akan melalui masa yang sukar, tapi Tuhan sedang berkata kepada gereja Tuhan, khususnya saudara dan saya, di akhir zaman ini, jangan mengidolakan, jangan sepakat, jangan kamu mentuhankan ketakutanmu. Bagaimana caranya supaya kita tidak mentuhankan ketakutan kita? Jangan lari. Jangan lari, tapi hadapi. Come on. Saudara menang atas ketakutan, bukan waktu kamu lari. Orang percaya akan menang di akhir zaman, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah masa yang sukar. Bukan karena kita menghibur diri, mau buru-buru diangkat oleh Tuhan, dengan mentalitas mau cepat-cepat lari. Tapi orang percaya yang mengalahkan ketakutan adalah orang percaya yang mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang ada di depan. Oleh sebab itu Tuhan berkata tahun 2025 adalah tahun persiapan dan pemisahan. Saya katakan Anda bisa lihat di YouTube-nya Pesan Tuhan 2025 bahwa peluang besar di tengah-tengah kekelaman, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di tengah-tengah masa kelam seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, di tengah-tengah masa yang paling kelam di malam hari ada pintu yang terbuka, dan pintu yang terbuka untuk 10-10 dari gadis yang memiliki talenta dan juga pelita dan juga minyak. Sorry, bukan talenta. Gadis yang memiliki pelita dan minyak.
Pintu yang terbuka bukan hanya untuk yang 5 bijaksana, tapi pintu yang terbuka juga untuk yang 5 yang bodoh. Tapi yang bodoh tidak masuk bukan karena tidak menerima peluang atau pintu yang sama, tapi yang bodoh tidak masuk sebab mereka tidak mempersiapkan diri. Gereja yang akan mengalami kemenangan di akhir zaman adalah gereja yang mempersiapkan diri. Persekusi bisa datang, kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Masa sukar bisa datang, kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi gereja Tuhan ditetapkan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang, karena Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang menang atas maut. Oleh sebab itu persiapkan dirimu. Yang mau katakan amin, saudara. Yang mengerti katakan amin. Glory to God. Oleh sebab itu, penting untuk kita ketahui, jangan kita lari. Jangan lari dari masa yang sukar. Jangan lari dari apa yang Alkitab katakan tentang hari-hari di depan. Saudara dan saya harus mengerti, entah banyak orang berargumentasi tentang firman, kapan Tuhan Yesus akan datang, kapan pengangkatan akan terjadi, apakah sebelum, di tengah, atau sesudah. Saya pribadi percaya bahwa orang percaya akan melalui masa yang sukar. Tapi saudara, entah kita diangkat sebelum, di tengah, atau sesudah masa sukar, kita semua mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya bukan kapan, tapi pertanyaannya kapanpun Tuhan akan menjemput dan mengangkat jemaatnya. Siapkah saudara dan saya diangkat? Saudara dan saya tidak bisa siap hanya karena kita berangan-angan. Kita nggak bisa siap hanya karena kita nggak mau takut. Kita nggak bisa siap hanya karena kita nggak mau peduli. Tapi orang yang mempersiapkan diri adalah orang yang sungguh-sungguh menghidupi kehidupan kekristenan yang disiplin, kekristenan yang memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Kristus. Yang mau dan yang mengerti katakan amin, saudara. Saya mau kasih intermezzo. Saudara bisa lihat di Instagram rolam.id atau di Instagram saya, setiap 2 hari sekali kami selalu melepaskan suara kebenaran lewat pesan-pesan kebenaran firman yang saya sampaikan. Baru tadi saudara ada sebuah rema yang Tuhan berikan dan yang saya sampaikan. Saudara harus ngerti ini ya. Kebenaran firman Tuhan, orang yang semakin kenal kebenaran firman bukan semakin kritis dan membawa krisis. Tapi orang yang mengenal kebenaran firman akan semakin penuh dengan kasih dan hidupnya bersih. Come on. Saya mau saudara tangkap. Makanya saya selalu katakan di Matius 13, firman membentuk. Firman bukan cuma informasi. Firman bukan hanya memberitahu. Banyak orang semakin tahu, semakin belajar firman, tapi jago argumentasi, jago membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Semakin kita mengerti firman, kita tidak kompromi terhadap kebenaran, kita bisa selisih pendapat, apa yang kita sampaikan orang belum tentu ngerti, kita tidak dipanggil membela firman, kita mempertahankan kebenaran firman. Bagaimana cara kita mempertahankan kebenaran firman? Firman dipertahankan bukan karena diargumentasikan. Firman dipertahankan dengan cara diberitakan dan dilakukan. Amin. Yang mengerti katakan amin. Tuhan gak panggil kita untuk mengargumentasikan firman. Orang yang semakin mengenal firman, bukan hanya tahu firman, Anda dan saya akan dipenuhi dengan kasih. Saudara pernah sadar nggak? Kenapa Tuhan Yesus tahu Yudas Iskariot akan mengkhianati? Tuhan tahu Yudas Iskariot orangnya licik. Tuhan Yesus tahu Yudas Iskariot kalau pegang uang matanya jadi hijau dan bisa korupsi. Tapi kenapa meskipun Tuhan Yesus tahu Yudas Iskariot tidak bisa pegang uang, meskipun dia pintar dan dia akan mengkhianati, tapi tetap Yudas Iskariot dijadikan salah satu muridnya, tidak pernah ditirikan, diberikan kesempatan yang sama, diberikan pengurapan yang sama, diberikan kemampuan, diberikan kepercayaan seperti ke-11 murid yang lainnya. Meskipun Yesus tahu Yudas Iskariot akan mengkhianati dia, masih tetap dijadikan bendahara. Come on. Pernah sadar nggak? Yudas Iskariot megang uang matanya hijau bisa korupsi, tapi tetap dijadikan bendahara. Kok bisa? Karena Yesus sedang mengajarkan prinsip pemuritan, bagaimana Tuhan mengubah kehidupan seseorang, tidak membuat orang lari dari kelemahannya. Tuhan mengubah kehidupan seseorang
tidak dengan cara membuat orang lari dari masa lalunya. Tuhan merubah kehidupan seseorang, tidak membuat orang menjauhi kelemahannya. Tapi waktu kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi kelemahan kita, menghadapi kegagalan kita, menghadapi di mana kita pernah jatuh. Bersama dengan Tuhan, kita bukan orang yang lari, tapi kita menang dari kegagalan kita. Kita menang dari kelemahan kita. Kita menang dari masa lalu kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada Yudas Iskariot untuk menang dari kelemahannya. Tuhan tetap tahu potensinya. Tuhan tidak buat Yudas kehilangan potensinya. Tuhan tidak buat Yudas kehilangan keterampilannya. Tapi dengan apa yang Tuhan percayakan, selalu ada peluang untuk mengalami yang namanya perubahan. Oleh sebab itu jangan sampai kita terlena hanya karena kita dipakai Tuhan. Hanya karena kita dipercaya oleh Tuhan. Hanya karena karunia masih berjalan. Karena Tuhan memberikan karunia keterampilan karena Dia percaya kepada saudara dan saya. Waktu kita dipercaya, seharusnya kita semakin mengenal kasih Yesus. Karena kita dipercaya bukan malah kita sombong. Kita malah sadar kita yang lemah dipercaya karena kita dikasih dan diberikan kasih karunia. Waktu kita mau merendahkan hati, kita mau diubahkan dan berubah. Haleluya. Di situ saudara dan saya akan menang dari kelemahan kita. Amin. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yudas Iskariot diberikan kesempatan untuk bertobat. Yudas Iskariot diberikan kesempatan untuk berbalik. Tapi Yudas Iskariot memilih untuk bunuh diri. Karena Yudas Iskariot tidak pernah membuka hati dan memberi diri untuk menerima apa yang sudah diberi. Oh glory. Amin. Katakan sama-sama jangan takut. Makanya orang percaya nggak usah takut percaya sama orang. Nggak usah takut dilukai. Nggak usah takut dijahatin. Nggak usah takut dikhianati. Hadapi. Kita tidak ditentukan oleh rasa takut. Ingat, Tuhan lagi kasih kunci sama dan melalui jemaat di Smyrna. Bagaimana kamu lawan ketakutan. Jangan lari dan jangan sembah ketakutanmu. Glory to God. Amen. Now, perhatikan saudara. Alkitab berkata jangan takut terhadap apa yang kamu harus derita. Sesungguhnya iblis, itu garis bawah itu. Kita udah tahu tuh, iblis. Tapi saya begitu menarik waktu saya pelajari kata ini. Kita tahu setannya setan. Setan adalah bapak semua penipu. Setan adalah orang yang memberontak. Setan adalah seorang pribadi yang melawan Allah, yang mau meninggikan diri. Tapi ada satu hal yang saudara perlu catat. Bahwa di dalam konteks apa yang dikatakan kepada jemaat di Smyrna di bahasa Inggrisnya, kata the devil itu memiliki arti the traducer. Traducer kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesianya artinya adalah iblis yang akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu. Ini ngomong tentang seseorang pribadi yang akan selalu menyerang reputasi orang lain. Saudara dan saya nggak bisa bertahan kepada persekusi kalau kita nggak mati terhadap reputasi kita sendiri. Oke? Bagaimana kita bisa menang dari rasa takut? Yang pertama kita harus tanggalkan, Tuhan lagi kasih kunci, jangan takut kehilangan reputasi. Itu musuh terbesar kita tuh. Kalau kita bisa menang sama reputasi kita, maka saudara dan saya akan dipersiapkan, diperlengkapi untuk menang dan tidak perlu takut dengan ancaman apapun yang lainnya yang ada di depan kita. Amin. Oleh sebab itu saya sangat setuju bahwa seringkali yang menjadi musuh terbesar orang percaya bukan setan tapi diri sendiri. Makanya yang dimanipulasi oleh setan adalah diri kita sendiri. Orang lain yang dipakai seringkali itu untuk mengusik reputasi kita. Oleh sebab itu saudara, apa yang iblis akan lakukan? Disunity. Saya sudah katakan di ayat-ayat yang sebelumnya bahwa banyak orang benar akan diserahkan, dipersekusi bukan sama orang yang tidak percaya Tuhan, sesama orang percaya. Oleh sebab itu Matius 24 berkata kasih kebanyakan orang akan menjadi semakin dingin, di mana orang tua bisa menyerahkan anaknya sendiri, saudara bisa menyerahkan saudara. Oleh sebab itu seperti saya katakan, orang yang semakin dalam di dalam kebenaran firman harus semakin bertumbuh, berkembang dan menghidupi yang namanya kasih.
Tanpa kasih, firman yang kita ketahui akan membunuh dan bukan menghidupkan kita. Oleh sebab itu, setiap orang percaya yang sungguh-sungguh ada di dalam firman, makanya saya tidak pernah bosan berkata, harus tergabung di dalam tubuh Kristus, harus punya komunitas, harus menghargai pemimpin, harus mau digembalakan, harus mau melayani. Karena Anda tidak bisa mengasihi Tuhan kalau kamu tidak mengasihi sesama. Saudara dan saya tidak bisa mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Ini yang menarik nih, lihat ya, apa yang Alkitab katakan. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ingat, yang dilemparkan Tuhan kasih beberapa, katakan beberapa, bukan semua. Saudara dan saya harus mengerti, kenapa kita harus mengerti yang namanya konsep kasih dan keunitian. Sebab Tuhan meminta semua orang percaya untuk mempersiapkan diri dan belajar saling mengasihi. Mungkin yang mengalami dipenjarakan bukan semuanya, sebagian orang. Tapi bukankah Alkitab mengajarkan jika kita hidup di dalam kasih, waktu orang susah kita ikut susah, waktu orang senang kita juga ikut senang. Amin. Saudara dan saya harus mengerti bahwa yang diuji bukan hanya yang sedang mengalami persekusi dan pergumulan, tapi bagaimana kita meresponi menjadi pertolongan, menjadi sumber kekuatan kepada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Itu juga ujian. Jangan pikir karena kita tidak mengalami ujian, tapi kalau kita tidak mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan, kita tidak peduli, kita tidak mau menaruh hati, kita tidak mau mendoakan, kita tidak mau berkorban, ternyata yang diuji bukan hanya yang sedang melalui ujian dan persekusi, tapi orang percaya yang enggan untuk menolong, enggan untuk turut mengambil bagian di dalam kesusahan orang lain, enggan untuk direpotkan. Itu sendiri juga ujian. Jangan sampai kita merasa kita diluputkan, padahal kita gagal di dalam ujian yang kedua, yaitu ujian bagaimana kita menaruh diri kita sendiri di dalam kehidupan orang percaya yang lainnya, yang adalah bagian dari tubuh Kristus yang sama. Ini dua ujian nih. Jadi Tuhan lagi ngomong sama jemaat di Smyrna, beberapa dari kamu akan ditaruh di dalam penjara, tapi kamu semua dicobai. Amin. Amin, saudara. Saudara dan saya harus sadar nih, mengasihi orang itu bukan opsi. Kita bisa merasa kita luput, dan seringkali kalau ada orang ngalamin musibah, apa sih yang kita suka lakukan? Oh, kamu pasti dikutuk. Oh, kamu pasti bikin salah. Judgmental. Itu bukan ciri khas karakter Kristus. Love, itu pegang saudara. Jangan bosan sama love. Karena kerohanian tanpa kasih adalah kerohanian yang palsu. Mau punya karunia, punya pengurapan, terima jabatan, titel, whatever. Nggak ada kasih. Kasih bukan berarti bodoh. Kasih bukan berarti nggak melakukan apa-apa. Terima aja. No! With wisdom. Tapi motivasi intensi hati. Itu yang diuji oleh Tuhan. Amin. Jadi saya minta saudara catat nih. Bagaimana kita mempersiapkan hati untuk masa yang sukar? Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk masa tribulasi? Nomor 1, jangan pernah pisahkan dirimu dari tubuh Kristus. Karena doa tubuh Kristus akan menyelamatkan saudara. Salah satu fungsi tubuh Kristus adalah united prayer. The united prayer of a united body akan memberikan kekuatan ilahi kepada tubuh Kristus di akhir zaman ini. Yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk masa yang sukar? Serahkan hak pribadi. Makanya ini adalah cara hidup jemaat mula-mula. Mereka mempersiapkan apa yang mereka miliki untuk kepentingan orang lain. Apa yang terjadi di Kisah Para Rasul akan terulang kembali di akhir zaman ini.
Kalau saudara dan saya mau lihat kegerakan Tuhan, saudara dan saya akan terlibat bukan karena nonton, karena ikut berpartisipasi. Bagaimana kita berpartisipasi? Kita rela direpotkan demi orang lain. Itu titik awal mula kegerakan rohani. Karena ada 120 orang yang berdoa tidak turun dari loteng atas selama 10 hari, 3.000 jiwa ditambahkan dengan satu khotbah yang Petrus berikan. Ada yang bertanya, bagaimana cara untuk menyerahkan hak pribadi? Melayani. Karena kalau kamu melayani, urusannya pasti orang lain. Melayani tanpa perlu menerima imbalan apapun. Bagaimana caranya melepas hak pribadi? Saya kasih yang nomor 2. Memberi. Saya kasih yang nomor 3. Mengampuni. Nah, garis bawah ini. Mengampuni. Halo. Dan banyak yang lainnya. Amin. Tapi 3 yang saya sampaikan kepada saudara. Saudara dan saya harus percaya, catat ayatnya, baca di rumah, pribadi lepas pribadi dimanapun saudara berada. 1 Korintus 13 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ini ayat dahsyat nih. Kasih itu adalah tameng. Kasih adalah selengkap senjata Allah. Haleluya. Come on. Dari mana pastor? Kayaknya nggak ada di Efesus pasal yang ke-6. Ada. Di mana kasih berjalan di Efesus pasal yang ke-6, selengkap senjata Allah, Anda akan bisa temukan di ayat yang ke-18. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah tiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga. Di dalam doa dengan doa, permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Kamu nggak bisa mendoakan orang lain kalau kamu nggak mengasihi orang lain. Amin. Kasih adalah senjata. Kasih adalah perisai. Kasih adalah selengkap senjata Allah. Ada ya, jadi saya udah buktikan ya saudara di Efesus pasal yang ke-6. Anda bisa baca di ayat yang ke-18. Oke? Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-18 itu ada di situ. Kasih. 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya mau bacakan buat saudara semua betapa kasih itu senjata tuh. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Sebab Alkitab berkata seperti ini, saudara. Alkitab berkata, kasih menahan segala sesuatu. Lihat tuh. Kalau kamu punya kasih, kamu bisa bertahan. Kalau kamu punya kasih, kamu bisa bertahan di tengah-tengah aniaya. Kalau kamu punya kasih, kamu bisa bertahan di tengah-tengah persekusi. Kalau kamu punya kasih, kamu bisa bertahan di tengah-tengah masa yang sukar. Kasih menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Imanmu bisa nggak kandas kalau kamu punya kasih loh. Kalau kamu punya kasih, kasih membuat kita bertahan dan tidak gampang menyerah. Orang yang gampang menyerah, lama-lama bisa murtad. Ingat ya saudara ya. Orang kalau murtad tuh nggak langsung murtad. Gimana kita bisa melatih diri supaya nggak murtad? Belajar untuk tidak gampang menyerah. Kalau tiap hari kita ngadepin masalah gampang nyerah, ngelihat masalah gampang nyerah, ngelihat orang gampang nyerah, gampang nyerah, gampang nyerah, gampang nyerah, itu calon orang murtad tuh. Dan Alkitab berkata apa? Kasih mengharapkan segala sesuatu. Wow. Kalau kamu punya kasih, imanmu teraktivasi. Kasih membuka landasan untuk pesawat tanda kutip, kuasa, kemuliaan, hadirat Tuhan bisa mendarat di dalam kehidupan saudara. Saya kasih ilustrasi. Kasih itu landasan.
Seringkali Roh Kudus mau datang, Tuhan mau datang dengan kuasanya, dengan karunia-Nya, dengan berkatnya, dengan mujizatnya, dengan pertolongannya. Tapi seringkali pesawatnya nggak bisa mendarat karena nggak ada landasan. Apa landasannya? Kasih. Karena siapa itu kasih? Kristus Yesus, Tuhan kita yang kita kagumi. Amin. Wow, ini luar biasa nih. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita nggak sempurna. Begitu juga nubuat kita nggak sempurna. Yang kita tahu pengalaman kita nggak sempurna. Saudara dan saya lebih perlu kasih, bukan karunia roh. Oh, catat. Kasih. Senjata yang lebih berkuasa daripada nubuatan. Itu yang Alkitab katakan. Tahu nggak kenapa, saudara? Karena Anda beroperasi di dalam karunia roh. Itu untuk orang lain. Tapi waktu kamu mengasihi orang lain, sebetulnya kamu sedang mengasihi dirimu sendiri. Oh, glory to God. Amin. Hadiah yang terbesar yang saudara bisa berikan kepada diri sendiri adalah dengan memberikan yang terbaik untuk orang lain. Itu adalah prinsip kerajaan. Beri, maka kamu akan diberi. Amen. Glory to God. Amen. Haleluya. Now, kembali ke Wahyu pasal yang kedua. Kayaknya hari ini saya hanya akan masuk secara cepat. Saya akan masuk intro dari pembelajaran kita tentang jemaat yang ada di Pergamus. Oke? Now, perhatikan baik-baik, saudara. Oke? Kita akan masuk di pengajaran kita untuk seri yang ketiga atau topik yang ketiga dari seri 7 jemaat di kitab Wahyu. Kita akan masuk kepada jemaat yang ada di Pergamus. Saya akan bacakan kepada saudara, untuk saudara, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, saya akan hanya bahas ayat yang ke-12, maksud saya bukan ayat yang pertama. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saya akan bahas hanya 2 ayat pada malam hari ini, oke? Untuk jemaat yang ada di Pergamus. Alkitab berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Alkitab berkata, aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tahta iblis. Namun engkau berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis tinggal. Saya minta saudara perhatikan ayat ini dengan seksama, dengan baik-baik. Ayat yang ke-12. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Yang pertama, saya mau saudara catat bahwa arti dari nama Pergamus adalah menikah. Arti nama Pergamus adalah menyatu. Oke? Arti nama Pergamus adalah yang diangkat. Saudara dan saya harus tahu bahwa kota Pergamus adalah kapital atau ibu kota dari Asia sampai pada abad ke-1 berakhir. Nah, saudara dan saya harus mengerti bahwa gereja yang ada di Pergamus adalah gereja yang makmur, ya. Dan di Pergamuslah tempat di mana gereja akhirnya mulai bersatu dengan pemerintahan Roma pada waktu itu, di mana akhirnya kekristenan menjadi agama utama kerajaan Romawi. Tapi akhirnya banyak kompromi lepas kompromi yang terjadi. Lihat ya. Saya sekarang mengerti kenapa Tuhan sampaikan bahwa di tahun 2025 ke depan adalah tahun persiapan dan pemisahan. Kenapa? Karena di hari-hari ini karena Tuhan sedang mempersiapkan tentaranya dan gereja yang dewasa. Tuhan sedang memisahkan saudara dan saya dari setiap kompromi-kompromi. Karena kompromi yang seringkali menghancurkan, meracuni, dan membuat saudara dan saya kandas di dalam iman. Oke? Kenapa persekusi sedang terjadi? Karena Tuhan sedang memisahkan yang asli, yang murni dengan yang palsu dan dengan yang tercampur. Oke?
Saudara perhatikan ya. Yang mempersekusi orang percaya di kitab Kisah Para Rasul, di gereja mula-mula adalah pemerintahan resmi yang berbicara tentang kehidupan, kesejahteraan orang-orang pada zaman itu. Pemerintahan yang berjaga-jaga, ekonomi, kemakmuran. Lihat ya saudara ya. Kalau saudara dan saya sebagai orang percaya tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, yang seringkali yang membuat kita kandas adalah hal-hal yang kita anggap normal dan biasa. Supaya diterima, supaya bisa makan, supaya bisa punya uang, supaya bisa sukses, supaya bisa kaya, supaya bisa berhasil, supaya bisa punya jabatan. Itu semua tidak salah. Tapi kalau itu mulai mengkhamiri dan meracuni kemurnian iman, hal-hal yang baik yang diperlukan selama kita hidup bisa yang menjadi jerat yang menjatuhkan saudara dan saya dan membuat kita kehilangan kekekalan. Gereja yang di Pergamus itu kawin. Karena waktu itu agama udah mulai kawin sama yang namanya pemerintahan. Jangan sampai saudara, banyak orang akhirnya jadi Kristen kenapa? Karena pengen menikah. Jadi Kristen untuk terima warisan. Wrong! Kamu tetap binasa. Yang mengerti katakan amin. Saudara harus sadar di ayat yang ke-12. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Dia memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Pergamus, di mana ada persekusi yang hebat. Bahkan di kota ini dikatakan tahta setan ada di situ loh. Jadi ini ngomong tentang pemerintahan. Saya mau katakan kalau gereja mau memerintah, gereja yang memerintah adalah gereja yang terlebih dahulu harus dimurnikan. Gereja yang memerintah adalah gereja yang terlebih dahulu harus dipisahkan dari hal apapun yang bisa mencemari perjalanan iman kita. Termasuk apa? Nyawa kita sendiri. Kenapa sih seringkali orang murtad takut mati? Kalau kita nggak menyangkali diri kita, karena hidup kita sendiri, kita malah kehilangan kehidupan yang kekal. Wow. Dia datang kepada jemaat di Pergamus dengan pedang bermata dua. Tajam. Oke, sekarang saya minta saudara buka Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Oke. Sebelum kita baca Ibrani pasal yang keempat ayat 12, saya mau mengarahkan pandangan saudara kepada Wahyu pasal yang kedua. Meskipun nanti saya belum masuk ke ayat ini, tapi Anda harus lihat dulu nih, karena ini pedang yang sama yang tercatat di ayat yang ke-12, itu tercatat di ayat yang ke-16. Perhatikan ya, Wahyu 2:16 nih. Saya bacain dulu sebelum kita masuk ke Ibrani 4 ayat yang ke-12. Wahyu 2 ayat yang ke-16. Alkitab berkata sebab itu bertobat. Jadi dia lagi ngomong sama gerejanya. Dia lagi ngomong sama umat pilihannya. Dan Alkitab berkata sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka. Wow. Dengan pedang yang di mulutku ini. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Bagi orang yang tidak mau bertobat, maka pedang bermata dua akan memerangi orang percaya yang tidak bertobat. Lihat.
Yang diperangi oleh Tuhan bukan musuh saudara dan saya. Yang diperangi oleh Tuhan adalah orang percaya yang tidak mau meresponi kebenaran firman dengan benar. Jadi pembelaan Tuhan itu seringkali bukan datangnya karena musuh kita tiba-tiba mati. Pembelaan Tuhan adalah waktu kita dibawa kepada kebenaran. Sebab orang yang benar pasti akan dibela. Makanya pertama-tama penghakiman harus masuk ke dalam rumah Tuhan terlebih dahulu. Kalau rumah Tuhan tidak dihakimi terlebih dahulu, dunia tidak bisa dihakimi. Nangkep gak? Wow. Nangkep gak? Kalau penghakiman tidak masuk ke dalam rumah Tuhan terlebih dahulu, penghakiman tidak bisa masuk ke dalam dunia ini. Kenapa umat Tuhan yang pertama terlebih dahulu dihakimi? Karena ada orang benar, maka ada penghakiman buat orang yang tidak benar. Sekarang saudara ngerti gak? Kenapa waktu kamu mengasihi musuhmu, Alkitab berkata kamu lagi taruh bara api di atas kepala musuhmu. Yang mengerti katakan amin. Faham gak saudara? Kenapa Yesus ngajarin kalau kamu mengasihi musuhmu, kalau kamu mati, kalau kamu mengasihi musuhmu, kamu mati terhadap dirimu sendiri, kamu lagi taruh bara api di atas kepala musuhmu. Amen? Faham ya saudara ya? The word of God akan separate the church. Jadi jangan salah kaprah. Oh yang akan dihakimi dulu itu musuh-musuh kita akan kalah. No! Pedang Tuhan akan terlebih dahulu masuk kepada gerejanya. Amin? Karena ingat, Tuhan peduli kepada umatnya, orang pilihannya. Makanya saya katakan lebih daripada pengikut dia mau murid. Lebih daripada orang yang ngikut dia mau orang yang menjadi seperti dia. Gereja Tuhan adalah prioritasnya Tuhan Yesus. Amin. Dia mau gereja yang dewasa. Karena ini ngomong tentang kekekalan yang sejati. Hanya gereja yang dewasa yang akan dipercaya memerintah bersama dia selama-lamanya. Glory to God. Oke, sekarang ke Ibrani 4 ayat 12. Saya nggak terlalu berlama-lama lagi, nanti kita lanjutkan saudara di part 2 di Bible Study yang berikutnya. Tapi Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan, tolong ketik saudara, katakan praise the Lord. Haleluya. Saudara bisa ketik puji Tuhan. Praise the Lord. Amen. Saya berdoa saudara diberkati. Kita semua sama-sama belajar. Saya yang menyampaikan, saya juga harus menghidupi. Ya, kita sama-sama dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 berkata, perhatikan, sebab firman Allah hidup dan kuat. Katakan sama-sama dengan saya, hidup. Katakan sama-sama dengan saya, kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Nah, saya minta saudara perhatikan ya. Anda catat dulu terlebih dahulu, oke? Alkitab berkata bahwa pedang bermata dua akan memerangi orang-orang percaya yang tidak mau bertobat. Makanya saya katakan nih, firman yang tidak diresponi mematikan. Firman yang diresponi menghidupkan. Meresponi kebenaran adalah kita mempraktekkan hak bebas yang Tuhan percayakan. Ini namanya kerjasama orang percaya dengan Tuhan. Paham gak saudara? Kita memberi diri karena kita terlebih dahulu telah diberi. Kita diberi apa? Contoh, pola. Pola dan contohnya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Oke, yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin, saudara. Alkitab berkata sekali lagi ya, ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Itu penting untuk saudara dan saya harus garis bawahi. Oke,
Jadi kebenaran, tadi kita udah bahas ya, kebenaran itu nggak perlu diargumentasikan. Kebenaran akan melawan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Bagaimana saudara dan saya mempertahankan kebenaran? Kita mengaplikasi dan mentaati kebenaran itu. Nah, orang yang meresponi firman dengan benar, bertobat. Katakan sama-sama dengan saya, pertobatan adalah respon. Jadi pertobatan itu bukan cuma ngaku salah. Pertobatan itu bukan cuma nyesal. Pertobatan itu bukan cuma ampuni aku Yesus, aku percaya aku sudah diampuni, aku terima pengampunanmu. No. Orang yang bertobat adalah orang yang taat. Orang yang bertobat adalah orang yang membenahi yang salah. Pertobatan yang dikerjakan setiap hari artinya adalah saudara dan saya yang memilih setiap hari untuk melangkah respon terhadap firman. Waktu kita meresponi firman, kita sedang menghidupi pertobatan. Oke, upgrade. Katakan sama-sama saya, upgrade. Jadi bertobat itu nggak cuma ampuni, nyesel. Nggak. Kalau kamu bertobat, berarti kamu melangkah. Kalau kamu bertobat, kamu melakukan. Kalau kamu bertobat, kamu percaya. Kalau kamu bertobat, kamu mengasihi. Kamu bertobat, kamu melayani. Kamu bertobat, kamu memberi. Kamu bertobat, kamu mengampuni. Kamu bertobat, saudara sedang menyangkal diri. Come on, haleluya. Oke? Now, ada dua kata yang dipakai. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Orang percaya yang menghidupi firman, yang benar-benar bertobat, ada dua ciri khas. Hidupmu itu hidup beneran dan kuat. Catat. Di bahasa Yunaninya, kata hidup artinya fresh, efisien, aktif, diberkati. Oh. Jadi hidupmu nggak memble. Katakan amin, saudara. Saya baru dapat satu tagline. Kalau orang Kristen nganggur, berarti nggak ada anggur. Kalau kamu penuh dengan anggur baru, hidupmu nggak mungkin nganggur. Kamu aktif. Makanya ada ayat Alkitab yang berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kamu berbuat bukan untuk diselamatkan. Kamu berbuat karena diselamatkan. Saya ulang. Kamu berbuat bukan untuk diselamatkan. Kamu berbuat karena sudah diselamatkan. Yang nomor dua. Firman membuat kehidupan saudara dan saya kuat. Bahasa Yunaninya energes. Artinya kuat. Full of the working. Penuh dengan karya pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Jadi penting gak saudara kepenuhan Roh Kudus? Jadi orang yang kepenuhan Roh Kudus gak cuma bahasa roh. Orang yang kepenuhan Roh Kudus bukan cuma ngomong tentang karunia roh. Orang yang kepenuhan Roh Kudus dimampukan untuk menghidupi pertobatannya. Tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak sanggup. Amin. Aktif. Now, saya akan selesaikan nih. Kayaknya kita masuk ke ayat yang ke-13 nggak bisa. Nggak apa-apa. Satu ayat aja hari ini ya. Katakan sama-sama dengan saya, firman Tuhan itu kaya. Saudara kagum nggak? Satu ayat tuh saudara 1 jam nggak kelar. Luar biasa ya. Kita menikmati firman Tuhan, amin. Nah, Alkitab berkata, sebab firman Allah itu hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ini pentingnya jadi orang Kristen yang dalam, bukan dangkal. Firman itu harus dalam. Bagaimana Anda meresponi firman harus dalam. Makanya firman nggak cuma didengar lewat khotbah, harus dibaca, direnungkan, dipelajari.
Waktu firman itu dalam, firman yang masuk dalam di dalam roh kita baru bisa memisahkan. Apa yang pertama dipisahkan? Saudara bisa catat dengan cepat aja. Yang pertama dipisahkan jiwa dan roh. Kekristenan yang sedang dipisahkan oleh Tuhan hari-hari ini adalah kekristenan yang berdasarkan emosi belaka dengan kekristenan yang bukan berdasarkan karena emosi. Kekristenan yang didasarkan karena punya relasi. Oke? Penuh Roh Kudus bukan karena badan saya merinding-merinding, getar-getar, saya nangis. No. Kamu penuh Roh Kudus karena kamu ngerti, kamu nangkap, kamu komitmen, kamu punya perjanjian. Kita tidak ditentukan karena emosi. Tuhan sedang memisahkan kekristenan berdasarkan emosi. Memisahkan jiwa dan roh. Katakan sama-sama roh. Roh bukan emosi. Roh bisa menyentuh emosi. Tapi yang emosional belum tentu rohani. Nangkep gak? Saya ulang. Roh menyentuh emosi. Tapi yang menyentuh emosi belum tentu rohani. Oke? Apa itu roh kebenaran? Apa itu roh prinsip? Siapa itu roh pribadi? Yang kedua yang dipisahkan apa? Sendi-sendi dan sumsum. Sendi itu menghubungkan. Sumsum memproduksi sel darah merah. Tuhan sedang memisahkan orang Kristen yang ikut-ikutan sama orang Kristen yang berhasil menghasilkan. Amin. Amin saudara. Tuhan sedang memisahkan kekristenan yang ikut-ikutan sama kekristenan yang menghasilkan. Kita bisa menghasilkan karena kita dihasilkan. Dihasilkan oleh siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Amen. Yang ketiga, memisahkan dengan cara menilai, discern. Katakan sama-sama dengan saya, discern. Ini bukan menilai dengan logika, discern. Membedakan roh, discerning of spirit. 1 Korintus pasal yang ke-12. Salah satu karunia discerning the spirit, membedakan roh. Firman memampukan saudara dan saya punya kepekaan rohani. Untuk saudara dan saya bisa membedakan. Membedakan apa? Pikiran dan niat hati. The thoughts of the heart and the intentions of the heart. Ada dua macam nih. Dan ini gak bisa dibedakan karena penilaian kita sendiri. Gak bisa dibedakan karena pengalaman. Dibedakan karena kemampuan ilahi. Apa yang dibedakan? Pikiran hati dan niat hati. Untuk saya pelajari kata pikiran hati selalu hubungannya tentang diri sendiri. Tapi niat hati adalah ketetapan. Konsepsi, tujuan hati yang didorong oleh Roh Kudus. Saya ulang ya. Tuhan sedang memisahkan pikiran hati kita sendiri yang seringkali difilter dengan kehendak pribadi sendiri. Dan Tuhan sedang memfilter. Firman memampukan saudara dan saya untuk melakukan yang menjadi niat hati. Apa itu niat hati? Niat hati adalah
apa yang ditetapkan, dikonsepsikan, yang menjadi tujuan. Suka nggak suka, mau nggak mau, setuju nggak setuju. Makanya ada ayat firman yang berkata, daging itu lemah, tapi roh itu penuh rut. Makanya untuk menaati kebenaran firman nggak bisa pikir-pikir. Makin banyak mikir, makin bingung, makin nggak kemana-mana. Betul? Tapi waktu kita menetapkan hati, oleh karena pertolongan Roh Kudus, kita maju ke depan, saudara. Saya berhenti di sini. Dari jemaat di Pergamus, satu ayat kita belajar. Pemisahan sedang masuk ke dalam tubuh Kristus. Tuhan sedang memisahkan yang otentik dengan yang tidak otentik. Yang murni dengan yang terkontaminasi. Dan ini penting. Supaya gereja yang bangkit adalah gereja yang memiliki otoritas. Meskipun di tempat di mana saudara dan saya ada tahta setannya. Makanya orang percaya yang makin sungguh-sungguh gak makin alergi dengan kegelapan. Bukan berarti kita kompromi. Seperti yang saya katakan tadi, kita sama-sama belajar kan? Di Wahyu 2 ayat yang ke-10 dan 11. Saudara dan saya bukan lari dari ketakutan. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Hadapi! Karena saudara dan saya akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Haleluya. Amin. Saudara diberkati pada malam hari. Kalau kau diberkati, lambaikan tangan saudara. Berikan pujian kepada Tuhan. Pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya kepadamu. Mari angkat tanganmu, kita berdoa. Reba saturulu munshina rabakati kelebo sonda. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Engkau mengulurkan tanganmu atas setiap hamba-hambamu. Berkati setiap hamba-hambamu dengan roh hikmat dan wahyu. Dan mampukan hamba-hambamu untuk berhasil di dalam nama Yesus. Ada seseorang yang sedang bergabung, engkau sedang menyelesaikan skripsimu. Saya melihat seperti tertunda beberapa kali, engkau tidak lulus karena skripsi yang tidak selesai. Tapi I am declaring over you bahwa engkau akan menyelesaikan skripsimu. And God is going to give you favor. And yang kedua, Tuhan katakan ada seseorang di sini, engkau sedang menantikan beasiswa untuk pendidikan yang lanjut. And the Lord is going to bless you richly. Tuhan akan memberkati engkau. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, ada penyediaan ilahi untuk anak-anak Tuhan yang dengan tekun mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan. Lewat pekerjaan, keterampilan, pendidikan, lewat setiap talenta karunia yang Tuhan percayakan. I pray in the name of the Lord Jesus, be blessed. Oh haleluya. Kona sataralamande, melekura aturalamande, mesokorolomun shinaka telelebosende. Ada seseorang di tempat ini, engkau sedang struggle dengan hutang, bahkan engkau sedang hampir mengosongkan tabunganmu, dan engkau sedang khawatir sebab tabunganmu kosong, dan engkau berkata, Tuhan, bagaimana dengan rencana aku harus pensiun ke depan? In the mighty name of the Lord Jesus, aku berdoa untuk intervensi Tuhan, aku berdoa untuk jalan keluar, aku berdoa untuk hikmat, aku berdoa untuk kesempatan kedua. In the mighty name of Jesus, aku berdoa tidak ada satupun dari hamba-hambamu yang ada di dalam ruangan ini pada malam hari ini Tuhan, yang akan ditinggalkan dan dibuat oleh Tuhan terlantar. Tapi aku berdoa waktu Tuhan membenahi kehidupan masing-masing kami, maka kami percaya Tuhan membuka jalan di mana tidak ada jalan. Kasih karunia-Mu membawa kami kepada keselamatan, kasih karunia-Mu membawa kami kepada terobosan, kasih karunia-Mu membawa kami kepada peluang ilahi untuk kami berjalan di dalam kebenaran firman. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Seseorang sedang berdoa, engkau sedang sangat khawatir dengan anak-anakmu, khususnya anak laki-lakimu. Anak laki-lakimu yang mau menyerah, anak laki-lakimu yang seperti mau bunuh diri, anak laki-lakimu yang seringkali susah dihubungi. Engkau sangat sering merasa anak laki-lakimu terancam oleh karena pikirannya yang terganggu. Aku berdoa untuk terobosan. Aku berdoa Tuhan, engkau jamah, engkau lawat. Aku berdoa dan
dan perkatakan kehidupan dan bukan kematian. Aku berkatakan di dalam nama Yesus bahwa suara-suara yang berkata bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, malam hari ini Tuhan, suara Tuhan yang berkata ada pengharapan. Barang siapa percaya kepada nama Yesus akan diselamatkan. Biar anak ini berseru kepada nama Yesus. Biar anak ini berseru kepada nama Yesus. Untuk seorang tua ini yang sedang berdoa untuk anak laki-lakimu, Tuhan mendengarkan doamu. Oleh sebab itu, karena engkau yang menjadi perantara, maka Tuhan akan intervensi. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Aku berdoa sukacita Tuhan memenuhi hati pikiran hamba-hambamu yang bergabung pada malam hari ini Tuhan. Saya melihat ada seseorang di sini, engkau stres, engkau depresi, dan engkau sangat tergantung dengan seperti obat penenang. Aku berdoa malam hari ini engkau lepas dari setiap obat, engkau lepas dari setiap hal yang hanya memberikan ketenangan yang sementara. Tapi aku berdoa Tuhan, kiranya engkau memberikan kelepasan dan kelegaan di dalam pikiran hamba-hambamu. Come on, angkat tanganmu semuanya saudara. Kosyataralamanda. Letakkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan saat ini. Dan saya sangat dan sungguh percaya Tuhan menjamah engkau dimanapun kau berada. Aku berdoa di dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Saya melihat ada seseorang di sini, Tuhan mulai memberikan kepadamu mimpi-mimpi yang ilahi. Dan Tuhan akan mulai melatih engkau di dalam mimpi-mimpi. Dan bukan hanya mimpi-mimpi, tapi kemampuan untuk menafsirkan mimpi dan juga penyataan-penyataan dan vision, penglihatan-penglihatan yang engkau terima dari Tuhan. Aku berdoa in the name of Jesus, activation of spiritual gifts. Activation of spiritual gifts. Activation of spiritual gifts in the mighty name of Jesus. Ada seseorang di sini, engkau hampir keluar dari komunitas di mana engkau sudah tergabung. Engkau merasa kamu tidak dihargai, kamu merasa seperti kamu tidak membawa nilai tambah. But I'm here to declare to you, engkau merasa seperti kamu ditolak dan kamu sampah. Tapi hari ini dengar bahwa kamu bukan sampah, tapi kamu adalah hadiah Tuhan untuk komunitas di mana engkau tergabung. Oleh sebab itu, don't go, don't leave, don't go. Orang ini engkau berkata bahwa minggu depan, minggu ini akan menjadi minggu terakhirmu di komunitas itu. Tapi the Spirit of the Lord says no. Tuhan berkata, I'm gonna give you a new heart. Bahkan waktu kamu seperti dicoba untuk diayak oleh musuh, untuk kamu terhempas keluar. Tapi the Spirit of the Lord says, waktu kamu mau menetapkan dirimu, waktu kamu seperti mau diayak, kamu akan lepas dan kamu akan diuji dan kamu akan tahan uji. Dan instead of kamu terhempas, God is gonna plant you and God is gonna root you. And I see God, Tuhan akan memberikan seperti tanggung jawab yang baru. And the Spirit of the Lord says, karena kamu setia dengan perkara kecilmu, kamu akan masuk segera di dalam perkara besarmu. Oh haleluya. Come on, just worship Jesus. Just worship Jesus. Kone shono korolomunda ayaralamande. Ene shonele kiti sele ke setere mayene shunara lagara labakatorolomunde. Ada seseorang dari Jawa Timur. Engkau keluar dari Jawa Timur dan engkau membuka sebuah usaha. Ada seseorang dari Jawa Timur tapi engkau pergi keluar dari Jawa Timur. Engkau membuka sebuah usaha yang ada hubungannya dengan entah itu kuliner, entah itu kultur dari Jawa Timur. And the Spirit of the Lord says, I will cause you to prosper. I will cause you to prosper. And saya melihat bahwa Tuhan akan menambahkan, and God is gonna expand, God is gonna increase your business in the name of Jesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. I sense strong at someone here. Engkau mau buka seperti bisnis F&B, bisnis makanan. God is going to bless you. God is gonna provide for you. Saya melihat seperti ada sebuah lokasi baru yang diperbaiki dengan renovasi dan fasilitas yang lebih baik. God is going to expand you and God is gonna open a new door for you. Glory to God. Shemene enusnaha. Oh terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hambamu, berkati setiap hamba-hambamu. Semuanya angkat tanganmu saudara, aku mau berdoa in the mighty name of Jesus. Biar mereka saat ini mengalami secara fisik mereka merasakan. Give them a sign, Lord. Give them a sign. Saya melihat ada tangan saudara. You feel electricity in your hands. Anda akan merasakan seperti aliran listrik di tanganmu. Dan di atas kepalamu seperti ada api panas di kepala dan di pundakmu. Aku berdoa, izinkan anak-anakmu mengalami secara fisik Tuhan tanda. The Holy Spirit is coming upon you. I pray for a fresh impartation of the Word of God. A fresh impartation of the anointing of the Word of God. I pray, baptize them with your
holy fire. Setiap kali mereka berkumpul Tuhan di dalam online Bible study ini, activate the Holy Spirit, fill them afresh. Fill them afresh, fill them afresh. Keneshlo kurabagariata. Ada seseorang di sini, kamu punya anak perempuan, 3 anak perempuanmu diurapi oleh Tuhan. 3 anak perempuanmu akan menerima jamahan yang spesial dari Tuhan. I pray let the fire of God seperti anak-anak Philip, in the name of Jesus, receive the power of the Holy Spirit. I see ada seseorang di sini, kamu punya 3 anak perempuan. All 3 of them will begin to prophesy. 3-tiganya akan penuh dengan karunia profetik. 3-tiganya akan penuh dengan karunia yang profetik. They will prophesy. They will prophesy in the mighty name of Jesus. Oh, glory to God. Glory to God. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kone shene kerebeke shuta. Terpuji namamu dari kekal. Angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Saudara, saya percaya saudara semua diberkati. Saya percaya saudara semua malam hari ini akan mendapatkan mimpi-mimpi yang ilahi. Saudara semua malam hari ini akan mendapatkan pewahyuan dan pengertian dan penginsafan yang baru dari Roh Kudus. Saya percaya malam hari ini engkau akan menerima sesuatu yang menjadi nilai kekekalan dan berkat yang kekal, berkat spiritual yang Anda akan bawa, sehingga apapun yang saudara kerjakan dengan tanganmu akan dibuat oleh Tuhan untuk berhasil. Amin. Terima berkat dari Tuhan pada saat ini saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Hari ini aku berdoa yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Hari ini beban-beban yang ada di dalam pundak kami terangkat di dalam nama Yesus. Hari ini yang terbelenggu merdeka. Kami dipuaskan, kami dikenyangkan oleh karena hadirat-Mu. Kami dipuaskan, kami dikenyangkan oleh karena kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang diberkati dan mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Oh, saudara jangan keluar terlebih dahulu, ada beberapa pengumuman. Tapi saudara, kalau saudara diberkati dengan pelayanan Rivers of Life Apostolic Ministries untuk menyokong, mendukung pelayanan diakonia kami, pemuritan kami, online Bible study kami, dan juga pelatihan-pelatihan kami, dan juga mendukung pelayanan untuk saya memberkati tubuh-tubuh Kristus, saudara bisa menabur, bisa memberi. Kalau saudara melihat Rivers of Life Apostolic Ministries adalah ladang, di mana Anda tahu ini adalah ladang yang subur. Saya mengajak saudara menabur ke ladang yang subur. Amen. Kalau saudara mau memberi karena belas kasihanmu, Anda mau memberkati pelayanan diakonia, Anda bisa mengirimkan, bisa ditulis secara spesifik untuk diakonia, supaya bisa ditujukan untuk melayani fakir-fakir miskin, janda-janda yatim piatu, yang kami juga layani di kota Jakarta maupun di kota Manado.